Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih terus pada konsentrasi pemikiran kita tentang bagaimana meminta dengan tepat. Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9 masih tetap menjadi pemikiran kita. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita akan memikirkan makna peka pada apa yang menjadi bagian kita. Kita sudah berbicara tentang kerinduan yang sangat tepat supaya kita dijauhkan daripada kecurangan dan kebohongan. Kita juga sudah diajar bagaimana tidak meminta kekayaan ataupun kemiskinan, tetapi apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan sediakan. Tetapi sekarang muncul persoalan bagaimana kita belajar untuk mengerti atau bagaimana kita mendefinisikan apa yang menjadi bagian. Nah, saudara, mari kita mulai berangkat dari sebuah pemahaman yang utuh. Ayat ini muncul di dalam perjanjian lama jauh sebelum Kristus datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Sebelum menebus dosa di atas kayu salib. Jadi orang-orang perjanjian lama sendiri sudah melihat dan sudah mempunyai satu perspektif yang sangat bagus tentang pemahaman apa yang menjadi bagianku. Orang-orang perjanjian lama sudah mempunyai satu kesadaran yang penuh bahwa hidup ini diciptakan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan diakhiri juga oleh Tuhan. Artinya, kalau hidup kita adalah hidup karena Tuhan yang menciptakan kita, apalah sulitnya bagi kita hidup dalam hidup kalau Dia yang memelihara kita. Betul dong? Kalau orang Tuhan mencipta saja bisa, masa memelihara enggak bisa? Mana mungkin Tuhan bisa mencipta lalu bingung memelihara? Karena Tuhan menciptakan dalam kesempurnaan rencananya dan juga hasil yang sempurna. Maka memelihara menjadi hal yang mudah bagi Dia. Nah, oleh karena itu pemahaman ini pertama harus kita pegang dulu. Sehingga Tuhan adalah pemelihara yang tidak mungkin gagal dalam memelihara. Tuhan adalah pemelihara yang tidak mungkin kewalahan dalam memelihara kita. Nah, oleh karena itu kepercayaan pada pemeliharaan Tuhan, providensia Allah, harus menjadi satu dasar yang teguh di dalam diri kita. Dan itu harus disadari pada sebuah pemahaman yang lebih awal, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Nah, jadi ini menjadi satu pergumulan yang serius pada diri tiap orang percaya. Kalau Tuhan yang pelihara saya tidak mungkin celaka. Itu dulu. Bahwa kemudian di dalam kemanusiaan kita sulit memahami pemeliharaan Allah, itu menjadi kasus tersendiri. Seringkali ketidakmampuan kita memahami pemeliharaan Allah membuat kita kemudian mengambil tindakan sendiri. Lalu kita berpikir ini begitu, ini kurang, itu kurang. Nanti kalau gini gimana saya hidup, saya kan perlu uang, saya kan perlu hidup, saya kan perlu itu dan seterusnya. Tentu saja rentetan catatan tentang kebutuhan hidup tak akan pernah berhenti kalau kita goreskan. Tentu saja catatan-catatan itu akan terus memanjang dan tambah panjang dan sangat panjang dalam keseharian kehidupan kita. Kalau tidak pernah kita selesaikan. Pasti itu. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang menjadi menarik adalah bagaimana kita belajar untuk memahami dan mengerti semuanya sehingga kita melakukan apa menjadi kehendak Tuhan kita. Kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya sehingga dalam proses pemeliharaan tadi kita terus bergumul dengan segala keterbatasan kita. Sehingga antara keinginan dan kekhawatiranku akan hari-hariku dan panjangnya list kebutuhanku dengan penaklukan diriku dan ketaatanku pada Tuhanku, imanku pada Tuhanku, ini akan mengalami benturan tiap hari. Maka hari demi hari akan menjadi pergumulan tersendiri buat kita. Bagaimana percaya Allah memelihara, tapi bagaimana realita panjangnya list kebutuhan kita yang bukannya bertambah pendek tapi tambah panjang terus, itu menjadi kenyataan di depan mata. Itu sebab orang percaya dikatakan adalah orang yang hidup beriman kepada Allah. Bukan saja orang, bukan melulu orang yang hanya bisa merasa yakin karena sudah memiliki atau mempunyai opportunity untuk mendapatkan. Jadi kita tidak seperti misalnya karena kita sudah kaya begitu ya, bangun pagi doa, mau tidur doa, semua juga doa. Tetapi toh kita tidak pernah khawatir mau makan apa minum. Atau pakaian kita. Kita nggak pernah khawatir kenapa? Karena kita sudah kaya kok.
Jadi sebetulnya ketenangan kita bukan karena doa kita. Ketenangan kita lebih karena jaminan kapital yang ada tadi. Pakaian, makanan, minuman. Sehingga sebetulnya kita beriman apa enggak? Wow, itu patut dipertanyakan. Waktu kita tenang ini karena iman kita, waktu kita tenang karena persediaan banyak. Nah, kita mesti bergumul, kita mesti perhatikan. Sehingga dengan demikian saudaraku yang kekasih, kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Kita harus menyadari betul-betul bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kita betul-betul bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini menjadi satu keharusan yang kita jalani dalam hidup kita. Ini menjadi satu keharusan di mana kita bertanding di hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ini penting. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku, ini menjadi penting dalam pergumulan keseharian kita. Bagaimana percaya kepada Tuhan dan menjalani realita. Sehingga percaya tadi teraktualisasi, terlihat nyata. Sekalipun kapital untuk menjamin makan, minum, pakaian ini tidak jelas, tapi tetap saja kita tenang di dalam bergantung pada Tuhan karena percaya Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Ini perlu. Jadi ini mutlak dulu pemeliharaan Tuhan. Ya. Yang kedua yang kita perlu pikirkan, kalau Tuhan itu pemelihara providensia, Allah yang nyata dalam diri kita pemeliharaan tadi, kita juga mesti menyadari betul Allah adalah pemimpin kita. Ya, dia memelihara kita juga, dia memimpin kita ke arah mana yang dia mau. Nah, karena Allah memimpin kita artinya apa? Tiap langkah-langkah kita dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan melakukan kehendak-kehendak Allah, pasti ada dalam arahan Tuhan itu. Kalau itu salah, pasti Tuhan akan mengatur bagaimana kita diingatkan dengan hati nurani kita, sehingga kita mengalami kegelisahan. Nah, ini kayaknya saya ragu, jadi kita tidak melakukan. Nah, dengan demikian tidak melakukan kan kita tetap berjalan perjalanan Tuhan. Artinya, pimpinan Tuhan terus ada pada diri kita. Selama orang dipimpin Tuhan, maka selama itu dia akan dihidupi oleh Tuhan. Selama orang dipimpin Tuhan, maka pada selama itu dia akan mengalami kemenangan. Tapi kalau dia lari dari track yang Tuhan tetapkan, nah itulah munculnya kebahayaan. Lalu kadang-kadang orang mulai berkeluh kesah, Tuhan dah tolong saya, Tuhan dah pimpin saya, Tuhan dah ini, Tuhan dah itu, Tuhan yang salah. Padahal kita mestinya malu. Karena itu bukan Tuhan yang salah, tapi kita yang salah. Karena lari dari track atau dari pimpinan Tuhan. Yang seharusnya kita tidak boleh lakukan itu. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, di dalam pergumulan kehidupan seperti itu, kita mesti belajar betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Tetapi sebaliknya, sadarkan pimpinan Tuhan itu kita berjalan pada jalan Dia, sehingga kita bisa menikmati hari-hari yang dipimpinnya. Dan kita bisa menikmati betul-betul apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan sediakan untuk kita. Karena Tuhan akan membimbing kita pasti untuk mengambil, menikmati apa yang Dia sediakan. Wong Dia pemimpin kok. Dan Dia pemimpin yang memelihara loh. Maka dalam pimpinan Tuhan inilah kita penting berjalan. Sehingga tiap langkah hari-hari kita, pergumulan persoalan yang datang, di mana kita berjalan pada pimpinan Tuhan, akan menjadi pergumulan persoalan yang bisa kita lewati. Bukan saja bisa kita lewati, tetapi menjadi berkat tersendiri di dalam hidup kita. Menjadi kenangan tersendiri dan kepuasan tersendiri di dalam hidup kita. Dalam kerangka tadi kita disebut mengikut Tuhan itu. Itu menjadi kenikmatan, saudaraku. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan. Nah, itu yang harusnya kita perhatikan. Nah, itu harusnya yang kita betul-betul peka kepada pimpinan Tuhan tadi. Jadi nggak ada tuh yang salah dalam hidup ini. Yang salah cuma satu, karena kita tidak percaya Allah pelihara kita, atau paling tidak kita kurang percaya Dia bisa mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Yang kedua, kita tidak yakin kalau Dia bisa memimpin kita. Kita lebih yakin kepada diri kita untuk memilih arah mana yang kita mau tempuh atau jalan mana yang mau kita lewati. Sehingga kita terjebak pada perangkap-perangkap yang salah di kehidupan kita, di hari-hari kita. Nah, itu yang kita mesti pikirkan, saudaraku. Oleh karena itulah kita mesti memperhatikan bagaimana Tuhan Sang Pemelihara. Kita mesti memperhatikan bagaimana Tuhan Sang Pemimpin menuntun, membimbing kita dalam kehidupan kita. Sehingga kalau itu ada, apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini. Ini perspektif PL tadi. Dan yang ketiga, jangan lupa, Allah adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui seluk-beluk seluruh pergumulan kita. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah tahu apa yang menjadi kelebihan kita. Sekaligus Allah tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Sehingga di dalam seluruh aspek kemahatauan itu Dia menuntun, membimbing kita. Kan gak mungkin salah.
Itu sebab dikatakan dalam iman Kristen pasrah, berserah. Itu paling penting. Itu menjadi kata kunci yang penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga bagaimana kita melewati dan menggumuli kehidupan kita itu menjadi penting sekali. Menyadari kemahatauan Allah. Membuat kita tidak ngotot dan ngatur Allah. Sekarang ini doa yang ngatur-ngatur Tuhan malah dianggap doa yang beriman. Aneh sekali kita orang-orang Kristen. Padahal doa orang beriman adalah doa yang percaya betul. Allah tidak mungkin salah dalam memberi, Allah tidak mungkin salah dalam memelihara. Sehingga mempunyai kepekaan yang khas. Seperti apa yang diajarkan oleh Amsal. Aku tidak minta kekayaan, aku tidak minta kemiskinan, aku hanya minta apa yang menjadi bagianku. Apa yang menjadi bagianku pasti yang baik. Karena Allah yang menciptakan aku, Dia yang memelihara aku, dan Dia tahu siapa aku dan apa kebutuhanku. Sehingga sikap seperti ini akan memberikan keselamatan kepada kita. Ada orang berpikir kalau dia kaya semua urusan beres. Maka dia berusaha keras sehingga menjadi kaya. Ternyata kekayaan menjadi pencobaan tersendiri bagi dia. Karena dengan kekayaan dia bisa membeli segala-galanya termasuk gaya hidup. Akibatnya dia keluar dari pub yang satu ke pub yang satu, naik klub satu ke naik klub satu, dan pelukan perempuan satu ke perempuan yang berikutnya. Kenapa? Karena dia punya gaya hidup. Kok bisa? Karena bisa dibelinya. Dari mana? Kekayaan yang didapatnya. Dulu gak begitu, karena dia tidak punya kekayaan itu. Ketika kekayaan hanya diraih menjadi satu kepuasan kemenangan hidup yang semu, maka itu bisa jadi malapetaka. Tapi bukan kekayaannya yang salah loh. Ternyata itu bukan menjadi bagian yang pas untuk dia ambil saja. Nah, ini menjadi malapetaka. Ada orang berpikir dengan hidup susah, dengan hidup menyiksa diri, dengan hidup menyakiti diri, dia akan dekat dengan Tuhan. Kemudian dia tidak mau ini, tidak mau itu. Kemudian dia askese, tidak makan ini, tidak makan itu, menyiksa diri begini dan begitu, sampai pada akhirnya di tengah-tengah pergumulan kesulitan itu dia nggak kuat juga. Atau kemudian dia menjadi kuat, tetapi menjadi sombong dan merasa dia lebih baik, lebih suci dari orang lain karena menderita. Akibatnya menjadi lain sekali. Kenapa? Karena Tuhan sebetulnya tidak pernah mau dia di situ. Itu bukan bagian dia, tapi dia ambil. Karena dia berpikir ini menjadi ukuran model yang hebat dari keberimanan, yaitu menderita ini. Jadi saudara mau mengejar kekayaan atau mengejar penderitaan atau susah di bawah, kalau bukan menjadi bagian yang Tuhan taruh dalam hidup kita, jangan petantang petenteng gitu ya. Jangan sok-sokan. Sehingga pilihan tidak bisa menjadi pilihan melulu karena saya mau pilih ini atau itu berdasarkan ini dan itu. Tapi pilihan harus ditaruh kepada ketetapan apa yang Allah mau dalam hidupku. Tetapi sebaliknya, jangan kau mau kaya lalu bilang memang ini yang Allah kasih. Harus hati-hati. Jangan bersembunyi juga di balik kata-kata ini yang Allah kasih, padahal sebetulnya enggak. Maka diperlukan sebuah kejujuran pada diri kita. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sebuah kepekaan memahami apa yang menjadi bagian kita yang sesungguhnya Tuhan kasih. Diperlukan sebuah kepekaan untuk menyadari betul Tuhan mau saya di mana. Tapi kepekaan ini tidak akan pernah ada selama kita tidak mempunyai prakonsep yang kuat, yang ketat, yang benar bahwa Allah adalah Allah pencipta kita, pemelihara kita, dan Dia adalah Allah yang maha tahu atas seluruh kehidupan kita. Lalu sekarang dan yang akan datang. Sehingga sikap takut akan Tuhan yang harus kita tumbuh kembangkan. Biar hidup menghidupi kehidupan kita untuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Melakukan kehendaknya, memuji, memuliakan nama Dia. Sehingga itu sungguh-sungguh menjadi hal yang menggembirakan, saudaraku. Ini perlu. Lakukan, kerjakan di keseharian kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan kita. Alangkah indahnya. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan. Terlebih lagi kemudian kita adalah orang-orang yang sudah bergerak ke era PB. Maka pemahaman akan kasih Allah, pemahaman akan pemeliharaan Allah itu, atau pemahaman akan kemahatauan Allah itu sudah semakin nyata dan jelas. Yesus mati di atas kayu salib. Tak lagi ada yang bisa kita gugat, tak lagi bisa kita bantah. Karena itu menjadi fakta sejarah. Terlihat dengan kasat mata, tercatat dengan jelas dalam sejarah hingga ke zaman kita. Nah, sebagai orang-orang perjanjian baru mestinya kita memandang lagi ini dengan lebih ketat, lebih luar biasa. Berikan apa yang menjadi bagianku seperti apa yang kita sudah singgung kemarin.
Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan apa? Berikan pada kami hari ini ya Tuhan kami makanan kami yang secukupnya. Kita tidak diajarkan untuk berdoa entah 4 dimensi, 5 dimensi atau berapa dimensi pun itu. Karena berapa dimensi pun doa adalah sebuah penghinaan kalau berdimensi. Kenapa? Karena doa itu multidimensi. Tidak terbatas pada dimensi-dimensi yang bisa diukur. Hebat luar biasa. Melintasi batas. Jadi kita mesti memperhatikan. Bagaimana nilai itu menjadi penting dalam hidup kita. Ya, seorang Einstein saja bisa menemukan dimensi 1 itu garis, dimensi 2 itu bidang, dimensi 3 itu ruang. Dimensi 4 apa? Waktu. Bukan iman, terlalu rendah. Iman itu multidimensi, doa itu multidimensi. Di mana kita tahu betul-betul menaruh harap kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang dilihat orang sebagai sebuah kesakitan, kengerian, ternyata itu bisa jadi kenikmatan dan kesukaan. Maka itulah kita harus belajar memahami doa Bapa kami. Berbagai engkau yang dianiaya. Woi, bagaimana bisa orang dianiaya berbahagia? Tapi di situ letak kekuatan, keunggulan, pemahaman akan bagian yang diterima. Sebuah kehormatan dari Tuhan. Padahal penganiayaan lu. Yes. Dianiaya karena kebenaran adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Tapi kalau mau bicara jujur, mana kita mau doa minta dianiaya yang benar saja. Saya pun tidak akan mau. Tapi ketika itu terjadi dan kita bisa lewati, terkejutlah kita. Kenapa kita bisa? Karena itu anugerah. Ketika itu menjadi sebuah kesaksian, bahagialah kita. Karena kita rasa kita sudah menang. Kok bisa? Karena Tuhan tahu apa yang mampu untuk kita tanggung. Dan dia tahu apa yang tidak mampu. Dia tidak akan memberikan kepada kita apa yang kita tidak mampu. Dia akan berikan kepada kita apa yang kita mampu. Karena itu, betul kata Amsal sebelum memulai segala apa yang dikatakannya. Supaya kita jauh daripada kecurangan, jauh daripada kebohongan. Karena kejujuran akan membuat kita juga jujur hati menilai diri. Dan dengan jujur hati, memahami cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Alangkah indahnya. Ini perlu untuk kita pahami dalam kehidupan kita sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah, saudara yang kekasih. Maka kita harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita peka pada apa yang menjadi kehendaknya. Alangkah indahnya. Kalau saja setiap orang percaya hidup di dalam anugerah Tuhan seperti ini. Menjalani hari-harinya dalam kesadaran yang penuh akan kehendak Tuhannya. Alangkah indahnya. Ini harus menjadi pergumulan kita, ini harus menjadi pengharapan kita. Inilah yang harusnya menjadi doa kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkan itu. Sehingga makin hari kita makin peka kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Kita peka dan terus belajar mengevaluasi setiap kebutuhan kita. Sehingga kita tidak terjebak pada keserakahan dan terasa tidak pernah puas. Kalau dalam perjanjian lama kita melihat Ayub, menarik ya. Pertama harta benda semua habis. Lalu anak-anaknya habis. Istrinya tidak bisa terima. Tapi Ayub tetap berkata apa? Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Wow. Mengagumkan sekali iman itu. Ya, mengagumkan sekali. Satu kali pada seorang khotbah pendeta besar, yang besar sekali. Terkenal sekali. Datang dari Amerika. Dan dia berkata, Ayub salam doanya salah. Wih, serem ya. Dia bilang salah kenapa? Karena Ayub berkata Allah memberi, Allah mengambil. Allah tidak pernah mengambil. Yang ngambil itu setan kata dia. Waduh saudara-saudaraku. Saya agak ngeri. Bagaimana mungkin seorang pendeta yang besar, yang hebat, yang top. Yang khotbahnya didengarin ratusan ribu orang. Kok bisa melecehkan Alkitab ya? Padahal Alkitab dengan jelas-jelas mencatat. Pada waktu Ayub berkata Allah memberi, Allah mengambil, Alkitab mencatat. Dalam hal itu Ayub tidak berbuat salah. Tapi menurut si pendeta salah, sadis ya. Hanya karena mau memaksakan diri. Kalau bangkrut, kalau ambil, pasti setan. Jangan lupa. Kalau kau kaya somong Tuhan tampar, kau bisa bangkrut. Jangan bilang setan. Kalau Tuhan mau mendidik kita. Ingat orang sakit pada Yohanes 19. Orang bertanya dosa siapa ini? Dosa dia atau orang tuanya? Murid-muridnya tanya begitu. Yesus jawab apa? Bukan dosa siapa-siapa. Supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan punya rencana hebat kok. Sehingga si buta itu mempunyai bagian yang dijalaninya. Buta dalam kelahirannya. Dan dia tidak tahu judul ke depan apa. Ternyata dia dipakai menjadi alat yang luar biasa. Karena orang seperti dia bisa merasakan betul kasih karunia yang hebat, yang indah dan tidak akan terlupakan. Mengingat
bertahun-tahun dalam kebutaan. Sekarang mendapatkan penglihatan. Sementara yang sudah biasa melihat, terus melihat. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang aneh. Biasa-biasa saja. Hei, peka pada apa yang menjadi kebutuhan kita, bagian kita adalah indah. Sehingga kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam hidup ini. Kalau hari ini kau sakit, kau susah, gak punya uang, masalah kerjaan. Jangan kemudian bilang, wah enak aja dengkot begitu Pak Bigman, enak aja ngomong, kau tidak tahu kami susah, tidak tahu kami berat, bagaini dan bagono. Oh maafkan aku, jangan terlalu cengeng. Jangan merengek seperti itu. Apa kau pikir Tuhan tidak tahu apa menjadi persoalanmu? Hei kau yang susah, hei kau yang sakit, hei yang kau perasa panjang masalah. Ingat, kalau memang Tuhan adalah kau percaya sebagai pencipta. Kalau betul Tuhan kau percaya sebagai Tuhan yang memelihara. Kalau kau betul percaya Tuhan itu Maha Tahu. Dan orang-orang perjanjian baru. Kau percaya Ia sudah datang dan menebus dosamu di atas kayu salib Yesus Kristus Tuhan. Maka saya akan mengatakan padamu, apalagi yang kau takutkan. Tetapi kalau semua itu jadi karena kesalahanmu, yang kau perlukan justru bukan marah, tapi menyesali, menyadari dan minta ampun. Tapi kalau kau rasa kau sudah melakukan hal yang benar, tetap terjadi. Sabar menunggu. Itu bagian yang akan kau nikmati. Memang tak bisa kita katakan dalam kedukaan, tapi kemudian kita akan menyadari. Saya pernah habis-habisan karena mengurus mama yang saya kasihi. Habis secara ekonomi. Tapi kemudian sekarang saya harus berkata, untung aku alami itu. Karena jujur saya harus mengatakan, itu menjadi bagian pembentukan yang luar biasa dalam sikap dan konsep hidup saya. Sehingga ketika yang kedua gelombang saya mengalami klep jantung yang bocor dan harus dioperasi. Wow, Tuhan menyentuh dan menjawabku dengan cara yang luar biasa. Menjadi pembelajaran yang hebat buat saya. Thanks Lord. Aku terima bagianku. Tak mengenakan, tapi kemudian aku tahu. Itu memang aku butuhkan. Kiranya engkau boleh mendapatkan, mengalami, dan menikmati hal yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau lah yang sudah menjadikan kami, memelihara kami. Engkau tahu apa yang ada dalam hidup kami. Bukan itu saja, Engkau datang dan menebus dosa kami dalam kemanusiaan yang luar biasa. Pengorbanan yang tak terbilang. Tuhan, apalagi yang harus kami ragukan tentang pemeliharaan-Mu. Karena itu ajari kami menghidupi hari-hari kami, menikmati bagian kami yang Tuhan sediakan bagi kami. Jangan biarkan kami memaksakan diri untuk mengambil apa yang juga jadi bagian kami. Apalagi kemudian mendukakan Tuhan dengan mengatur Tuhan untuk apa yang harus dicukupkan bagi hidup kami. Ajar kami beriman pada pemeliharaan-Mu, berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kepadamu kami berdoa dan menaruh harap kami. Supaya bukan kehendak kami, kehendak-Mu yang jadi. Karena kami tahu kehendak-Mu yang betul dan benar. Kehendak kami sangat relatif. Karena itu kami berdoa. Biar Tuhan terus menuntun membimbing kami. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah iman yang sejati. Percaya pada kehendak ilahi. Terpujilah Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.